Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Abdul Saribowo, mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bahan ajar yang telah saya kembangkan sebagai tugas pada mata kuliah pengembangan bahan ajar, sekaligus telah diuji cobakan di lapangan sekolah. Nah, bahan ajar ini telah diuji coba di MTS Arosidiah di Cikuda. Nah, pada saat itu saya mengambil pada kelas 8. Nah, kalau kelas 8 ini berarti masuknya ke fase D. Jadi fase itu ada fase A, B, C, D. Nah, untuk kelas 8 ini yaitu berarti fase D. Nah, dari hasil coba tersebut, siswa tampak antusias dan aktif dalam diskusi dan mampu memahami nilai-nilai spiritual dan materi secara lebih menyenangkan. Nah, Guru Pamong juga sekaligus yang telah mereview ketika saya mengembangkan bahan ajar yang telah saya buat lalu dipraktekkan di sekolah. Guru Pamong juga memberikan apresiasi terhadap bahan ajar yang telah saya buat, karena menurut beliau bahan ajar yang telah saya buat itu logis dan mudah digunakan. Lalu hasil analisis. Nah, berdasarkan observasi awal, mayoritas siswa di MTS Arosida ini memiliki gaya belajar visual dan sosial, di mana mereka lebih mudah memahami materi melalui gambar, cerita, dan kerja kelompok. Makanya di bahan ajar yang telah saya buat, yaitu untuk tahap 1 dan tahap 2 itu menggunakan metode kelompok atau metode kooperatif, karena agar tidak teacher center, jadi berpusat kepada siswa, student center, agar agar mereka juga terlibat aktif dan tidak diam ketika saat pembelajaran. Nah, fasilitas sekolah juga cukup mendukung, terutama pada ketersediaan proyektor, ruang kelas, multimedia, dan koneksi internet yang bagus untuk akses digital. Namun, bahan ajar yang telah tersedia sebelumnya masih dominan berbasis teks dan belum sepenuhnya kontekstual dengan fenomena gaya hidup remaja masa kini. Dari sinilah ide pengembangan bahan ajar ini berangkat. Nah, pada saat menyusun proses pengembangan bahan ajar, di sini saya menyusun bahan ajar ini menggunakan pendekatan student center yang tadi dan integratif, di mana materi yang saya ambil itu Kurdis. Nah, untuk materi utamanya yaitu kurai kehidupan akhirat dan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, di mana saya mengambil materi ini? Di sini saya mengambil dari buku paket Kemenag untuk MTS kelas 8. Nah, materi ini juga dikembangkan berdasarkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013, jadi mix ya. Nah, untuk struktur bahan ajar yang telah saya buat itu, yang pertama dimulai dari apersepsi dengan narasi yang efektif dan ilustrasi visual. Jadi apersepsi ini untuk apa? Untuk memantik pengetahuan dari siswa sebelumnya, sebelum materi yang ingin diajarkan. Nah, lalu setelah itu materi pokok disertai dalil dan infografis. Nah, di sini untuk bagian ini saya menjelaskan materi yang telah saya persiapkan untuk materi ini. Lalu mengambil selanjutnya dari kisah inspiratif. Nah, untuk apa? Untuk menjadi contoh kepada siswa tersebut dari kisah yang telah saya bawa, dari kisah inspiratif dari pengalaman-pengalaman orang. Nah, lalu setelah itu saya memberikan LKPD, yaitu LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini saya berikan kepada kelompok. Jadi sebelum saya memberikan LKPD ini, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, lalu aktivitas kontekstual, diskusi, dan drama. Nah, diskusi ini saya mengambil di tahap 1. Nah, kalau drama itu saya mengambil di tahap 2. Kenapa? Karena materinya ini tentang gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Saya mengambil di tahap 2 itu untuk mempraktekkan dari gaya tersebut. Makanya di tahap 2 itu saya mengambil pembelajaran yaitu mempraktekkan dengan drama kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi di sini saya membuat 3, yaitu yang pertama PG, pilihan ganda,
lalu TTS, dan yang terakhir itu soal HOTS. Nah, lalu selanjutnya ada remedial dan pengayaan. Lalu setelah remedial dan pengayaan, lalu bahan ajar direvisi dan refleksi akhir. Nah, bahan ajar ini direvisi karena ada beberapa masukan-masukan dari guru pamong untuk bahan ajar yang telah saya buat. Nah, lalu tahap uji dan metode evaluasi. Nah, uji coba ini dilakukan dalam bentuk simulasi pembelajaran dan pengumpulan LKPD siswa dengan instrumen observasi keterlibatan, kejelasan visual, dan keaktifan dalam diskusi. Nah, metode evaluasi ini mencakup soal pilihan ganda berbasis cerita, lalu TTS yang interaktif, soal HOTS yang reflektif, lalu penilaian proyek drama yang tadi di tahap 2. Nah, total evaluasi ini disusun dengan komposisi nilai 100 dan terpisah antara keterampilan dan kognitif. Nah, lalu review mandiri dan guru pamong. Nah, secara mandiri saya menilai bahan ajar ini belum cukup ya, karena saya juga masih belajar dan pasti ada masukan dari guru pamong tersebut. Nah, lalu dari guru pamong tersebut juga ada masukan. Jadi menurut beliau itu kayak gini, secara struktur bahan ajar ini sudah rapi dan relevan dengan kehidupan remaja sekarang. Materinya sudah dicerna, aktivitasnya hidup dan pendekatannya islami, tapi tidak menggurui. Saya mengapresiasi penggunaan kisah inspiratif dan LKPD yang mendorong diskusi. Saran saya, karena ini Kurdis, akan lebih baiknya jika ada penyisihan materi tajwid minimal terakhir terkait ayat yang dibahas. Selebihnya sudah sangat baik dan layak digunakan di kelas. Nah, saya itu lupa di bahan ajar yang telah saya buat itu saya tidak memasukkan tajwid untuk dari ayat-ayat yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan nanti di selanjutnya bahan ajar revisi, tindak lanjut dari saya mempraktikkan bahan ajar tersebut, saya akan merevisi dan memasukkan materi tajwid di bahan ajar yang telah saya buat, kayak gitu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk mereview bahan ajar yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.